Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK, selamat datang di podcast Labor BK. Mendengar, membimbing, dan menginspirasi. Oke, Sobat-Sobat BK sekalian, kita akan membahas mengenai hal atau isu yang mungkin Sobat-Sobat BK pernah merasakannya, yaitu adalah insecure. Yang mana mungkin Sobat-Sobat BK pernah dong merasakan itu. Pernah dong, pasti pernah ya. Oke, pada podcast ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, Kak Cindy. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Putri Andini, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suskaryau. Wow, nah di sini kan Kak Cindy udah memperkenalkan diri nih. Dan Kak Cindy ini mungkin berpengalaman dalam hal mengenai insecure. Jadi saya sebagai moderator akan bertanya sedikit nih mengenai ngobrol kita berdua mengenai apa tentang insecure. Jadi boleh Kak Cindy selama hidup Kak Cindy ini menganggap apa sih itu insecure? Kalau menurut saya ya, dari pengalaman pribadi yang saya alami dan saya melihat orang-orang sekitar saya yang merasakan insecure itu tuh disebabkan karena rasa kurang percaya diri. Rasa kurang percaya diri ini terjadi karena individu itu atau seseorang itu tidak mengenal potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga dia menjadi malu, takut, dan merasa kekurangan atas yang terjadi pada dirinya. Makanya terjadinya insecure atau rasa tidak percaya diri itu. Nah, bagus sekali ya penjelasan dari Kak Cindy. Yang mana kata Kak Cindy itu sebenarnya orang itu mempunyai potensi, cuman dia nggak berani untuk mengungkapkan potensinya, mengeluarkan potensinya ya Kak Cindy. Betul sekali. Menurut Kak Cindy, ketika selama Kak Cindy hidup nih gitu, Kak Cindy pernah nggak merasakan yang namanya insecure itu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Iqbal tadi ya, bahwa insecure itu memang sedang terjadi dan sering terjadi pada setiap orang ya kan. Termasuk saya pribadi ya pasti pernah lah merasakan insecure itu sendiri. Nah, Sobat BK sekalian, Kak Cindy pernah nih merasakan insecure. Mungkin sobat-sobat BK juga pernah merasakan yang namanya insecure itu. Nah, di sini kita akan mengupas habis tentang insecure itu. Kak Cindy dulu pernah merasakan insecure. Insecure yang bagaimana tuh Kak Cindy? Bagaimana coba Kak Cindy ceritakan? Saya itu ya sering insecure dengan suatu hal ketika saya tampil ke depan atau saya berbicara ke depan. Itu saya merasa insecure itu ketika orang tidak mendengarkan saya, atau ketika saya salah berbicara ataupun saya salah melakukan sesuatu itu, mereka seperti menertawakan saya gitu kan. Sering tuh orang kayak menganggap kita remeh gitu. Jadi disitulah saya merasa insecure, apakah saya tidak pantas untuk berbicara di depan atau saya tidak pantas untuk tampil ke depan untuk menunjukkan potensi yang saya miliki itu, apakah tidak pantas, sehingga mereka tuh seperti menertawakan atau seakan-akan meremehkan gitu. Itu yang kadang membuat saya menjadi tidak percaya diri. Oke Kak Cindy, dari pengalaman yang Kak Cindy ceritakan tadi, menurut Kak Cindy dari pengalaman itu, Kak Cindy ada nggak mendapatkan hal positif dari rasa insecure yang pernah Kak Cindy rasakan itu? Kalau hal positif yang saya dapatkan itu pasti ada lah ya kan. Salah satunya itu saya lebih bisa belajar lagi, memperbaiki mungkin, oh ternyata memang saya yang salah gitu. Jadi saya harus bisa memperbaiki diri saya untuk bisa lebih tampil maksimal lagi dan bisa mengembangkan kepercayaan diri lagi. Selain itu ya, mungkin saya itu bisa menjadi lebih
tidak tinggi hati gitu atau tidak sombong. Mungkin kan kalau kita sempurna, merasa kita sempurna atau merasa tidak melakukan kesalahan, tidak ada kekurangan, itu justru akan membuat kita menjadi sombong ya kan gitu. Dengan adanya rasa insecure ini tadi bisa membuat seorang itu bisa lebih mengenal dirinya dan bisa mungkin lebih meningkatkan kepercayaan dirinya itu tanpa tanpa merasa bahwa dirinya itu kekurangan gitu. Hal yang positif yang saya dapatkan. Nah, bagus tuh apa yang disampaikan Kak Cindy. Itu bisa menjadi motivasi untuk Sobat BK sekalian. Tepuk tangan dulu Kak. Jadi hal yang telah Kak Cindy rasakan ini bisa menjadi pengalaman dan pesan untuk sobat-sobat BK sekalian bahwa seseorang itu merasakan insecure itu bisa kita rasakan supaya kita juga untuk tidak merasakan sombong ya Kak Cindy. Oke, untuk pengalaman tadi kan positif tuh ya Kak. Kalau pengalaman yang membuat akibat dari pengalaman insecure yang negatif dari Kakak gimana? Oh, kalau pengalaman negatif ya ketika saya merasa insecure itu saya menjadi murung, sedih pastinya. Kenapa sih orang menganggap saya begini? Mengapa sih saya ini merasa bahwa punya kekurangan gitu? Padahal kan di sisi baiknya saya juga ada potensi diri yang saya miliki. Bukan saya saja, kita semua pastinya kan pasti memiliki potensi diri masing-masing. Jadi kalau misalnya ada hal yang membuat kita insecure itu kita merasa kecil gitu, merasa rendah diri kita ini, sehingga membuat kita menjadi murung, menjadi sedih, bahkan itu bisa mengganggu pikiran saya. Justru itu makanya insecure itu selain ada hal yang baiknya, maka juga ada hal yang buruknya yang bisa salah satunya itu tadi mengganggu saya. Jadi kan Kak Cindy tadi merasakan hal negatif yaitu membuat diri Kak Cindy itu jadi kecil gitu, merasa kurang, banyak kekurangan. Nah, dari rasa banyak kekurangan, dari rasa banyak menjadi Kak Cindy itu merasa kecil, di situ apa yang Kak Cindy lakukan untuk bangkit lagi tuh Kak? Oh, kalau untuk bangkit lagi itu yang pasti saya walaupun saya merasa insecure ya, tapi saya tidak pernah berhenti untuk mencoba lagi. Misalnya kalau misalnya mau tampil ke depan itu, saya tetap mempersiapkan sebaik mungkin. Atau tetap menggali lagi apa yang harus saya lakukan nih agar saya jadi lebih baik gitu, agar saya bisa berkembang apa yang saya miliki itu. Dan kalau misalnya kita tidak mengembangkan apa yang kita miliki di dalam diri kita itu, itulah makanya jadinya kekurangan. Sebab itulah saya selalu belajar, terus mencoba dan tidak pernah patah semangat. Itu kuncinya satu, tidak pernah patah semangat. Walaupun kadang kita melakukan kesalahan, walaupun kita merasa diri kita kurang, tapi kita harus bisa melawan rasa itu. Jangan sampai rasa kekurangan itu, rasa tidak percaya diri itu menguasai diri kita, gitu. Nah, itu tadi kata kuncinya adalah Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, Sobat BK sekalian, kata Kak Cindy, kuncinya adalah tetap semangat. Nah, Kak Cindy tadi kan udah menceritakan bagaimana pengalaman Kak Cindy nih mengenai Kak Cindy pernah insecure, terus merasa kecil, jatuh, dan terus bangun lagi dengan kata-kata motivasi tadi. Boleh Kak Cindy cerita, berikan nih pesan-pesan untuk Sobat BK yang sekarang lagi insecure? Oh, boleh. Jadi kalau saya merasa insecure itu ya, saya selalu menerapkan dalam diri saya, belajarlah mencintai diri sendiri, menerima kekurangan diri sendiri, dan bangkit dari segala keterpurukan yang membuat keterpurukan itu menjadi sebuah kekurangan yang terus menghantui dan ada di dalam diri kita. Dan ingat bahwa setiap orang itu diciptakan dalam versi terbaik masing-masing.
ibaratnya gini, bunga mawar yang indah saja tidak bisa menyaingi bunga melati, bukan? Maka dari itu, tetap hidup sebagai bunga mawar yang indah dengan versi masing-masing yang dimiliki oleh setiap yang mempunyai keindahannya masing-masing. Wow, tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa kata-kata dari Kak Cindy. Nah, untuk sobat-sobat BK yang sedang merasakan insecure, dengerin tuh apa kata Kak Cindy tadi. Banyak motivasi yang bisa kalian ikuti dan kalian dengarkan. Nah, untuk sobat BK dengar. Tadi apa kata Kak Cindy? Jadilah mawar yang mekar pada persinya sendiri. Pada hakikatnya seseorang itu mempunyai keindahannya masing-masing. Walaupun mawar itu tidak bisa menyaingi melati, tapi mawar itu terus tetap kembang pada persinya. Nah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya untuk Kak Cindy. Untuk teman-teman atau sobat-sobat BK sekalian yang jangan lupa di subscribe dan like, dan jangan lupa di share channel YouTube kami. Dan untuk sobat BK yang ingin memberikan saran mengenai podcast kami, pembahasan kami di podcast selanjutnya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini atau ada email di bawah ini. Silahkan sobat-sobat BK memberikan saran dan kritikannya. Oke, baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mendengar, membimbing, dan menginspirasi. Dadah.